Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sabila dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Rombel 13 dengan NIM 8111421657. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang hukum internasional, yaitu subjek-subjek yang ada pada hukum internasional. Secara umum, subjek hukum internasional merupakan pendukung atau pemilik hak dan kewajiban. Nah, pada awal mula kelahiran dan perkembangan subjek hukum internasional, awalnya hanya dianggap negara sebagai subjek hukum internasional. Tetapi dengan seiring perkembangannya zaman, yaitu perkembangan zaman teknologi, lalu transportasi, telekomunikasi, subjek hukum internasional tidak hanya pada negara saja. Ada beberapa yang lain, yaitu seperti Palang Merah Internasional, organisasi internasional, lalu ada individu, Tahta Suci Vatikan, dan juga ada pemberontak. Yang pertama yaitu negara. Negara adalah subjek hukum internasional yang dalam artian klasik memang sudah seperti itu sejak lahirnya hukum internasional. Lalu dalam Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi hukum internasional yaitu mempunyai penduduk yang tetap, lalu ada mempunyai wilayah tertentu, kemudian pemerintah yang sah, dan juga kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara yang lain. Lalu yang kedua itu ada Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan ini merupakan salah satu peninggalan dari Paus, yaitu pemimpin gereja saat beliau memiliki kekuasaan duniawi. Nah, hingga saat ini Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai ibu kota, yang mana perwakilan tersebut sudah sejajar dengan perwakilan diplomatik dari negara luar. Hal tersebut terjadi karena adanya perjanjian Italia dengan Roma pada tanggal 11 Februari 1926 yang dikembalikannya sebidang tanah dari Roma kepada Tahta Suci yang memungkinkan berdirinya negara Vatikan. Sekaligus dengan perjanjian tersebut terbentuknya atau diakuinya Tahta Suci ini sebagai subjek hukum internasional. Yang ketiga yaitu Palang Merah Internasional. Pada awal mulanya Palang Merah Internasional ini hanya ada di ruang lingkup nasional, yaitu dari negara Swiss, dan didirikan oleh 5 orang berkebangsaan Swiss dan dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak dalam bidang kemanusiaan. Lalu kegiatan-kegiatan kemanusiaan tersebut mendapatkan simpati yang tinggi dan meluas ke berbagai negara. Kemudian terbentuklah Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Yaitu ada organisasi internasional. Walaupun pada awal organisasi internasional ini diragukan kedudukannya sebagai subjek hukum internasional, tetapi sekarang sudah diakui kedudukannya sebagai subjek hukum internasional. Nah, organisasi internasional ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan secara umum dan juga secara spesifik. Yang secara umum ini contohnya ada PBB, nah yang spesifik ini contohnya ada World Bank. Lalu selanjutnya yaitu ada organisasi internasional yang berkeanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain yaitu UNESCO dan Europe Union. Itu ada individu. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini
pada tanggal 10 Desember 1948, diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan menyatakan individu adalah sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Dalam artian terbatas, individu sudah agak lama dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Nah, kemudian dalam perjanjian perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Jerman dengan Inggris dan Prancis serta sekutu-sekutunya, kemudian muncullah pasal-pasal yang memungkinkan individu mengajukan perkara ke depan pengadilan Mahkamah Arbitrase Internasional. Maka dengan begitu ditinggalkanlah dalil yang lama bahwa hanya negara yang bisa menjadi subjek hukum internasional, dan kemudian berubahlah bahwa individu juga bisa menjadi subjek hukum internasional. Lalu ketentuan yang serupa juga terdapat dalam perjanjian antara Jerman dan Polandia pada tahun 1922 mengenai Silesia Atas atau Upper Silesia. Lalu yang terakhir itu ada pemberontak. Pada awalnya kaum pemberontak ini muncul sebagai akibat dari masalah dari negara-negara yang berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontak tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara yang lain, maka salah satu sikap yang dapat kita ambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Namun dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa kita harus melihat dari sudut pandang negara yang mengakuinya. Kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Baik, sekiranya ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.